Ya, kelasnya coba diingatkan untuk teman-temannya ya di Zoom meeting. Kemudian sebelum kelas dimulai seperti biasa, teman-teman bisa menyalakan ya kameranya selama kelas berlangsung. Coba dinyalain dulu kameranya. Dinyalain juga kameranya. Karena kita kelasnya kan online ya di sini. Kita nggak bisa di satu ruangan yang sama gitu. Jadi untuk supaya bisa saya pantau juga dengan menyalakan kameranya. Ini yang lain bisa dinyalakan kameranya. Kemudian saya izin share screen dulu. PPT-nya sudah terlihat belum di tempat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah ya. Mungkin kita mulai aja ya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ke tutorial hari ini. Seperti biasa ya di jadwal kelas tutorial kita itu di hari Jumat pagi gitu, jam 7 pagi gitu. Oke, kemudian selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas tutorial Fisika Dasar 1 untuk kelas TPB 45 ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-11 nih, gitu. Jadi pada pertemuan ke-11 ini itu materinya tentang gelombang dan suara gitu. Jadi seperti biasa pada saat kelas tutorial sebelumnya ya, kita akan membahas sebanyak 6 soal yang kita bahas bareng-bareng penyelesaiannya gitu. Kita belajar bareng-bareng. Jadi di sini eh, diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan aja, disampaikan aja gitu. Oke, kemudian disiapkan juga alat tulisnya ya, seperti biasa. Nanti sembari kita belajar, dicatat juga gitu materinya. Supaya nanti kan memudahkan kita saat kalau mau review materi buat akhir semester, tinggal kita baca aja materi yang sudah kita catat nih di kelas-kelas yang kita eh, masuk itu, kelas Fisdas, kelas tutorial, dan lain sebagainya. Oke, mungkin langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Dimulai dari soal yang pertama. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Kalau kita baca ya, kalau kita lihat soalnya, ada seekor burung elang A itu menyusul dan melewati burung elang B yang terbang dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, burung tersebut mengeluarkan gelombang bunyi dengan frekuensi 5.000 Hz. Nah, setelah burung A lewat, burung B itu mendengar bunyi dengan frekuensi sebesar 5.200 Hz. Berapakah kecepatan elang A bergerak jika cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 meter per second gitu. Nah, kalau kita lihat soalnya seperti ini sudah pasti apa ya, udah nggak asing lagi gitu tentang soal kayak gini. Ini soal tentang efek Doppler ya pasti dengan menggunakan efek Doppler kalau soal seperti ini gitu. Kemudian di SMA juga kita udah pernah disampaikan soal-soal seperti ini ya, apalagi materi tentang efek Doppler. Jadi kita coba pelajari lagi di sini. Nanti kalau misalnya yang kemarin, tentang materi efek Doppler belum terlalu paham, coba kita pelajari sedikit lagi, sedikit-sedikit di sini. Gitu. Nah, seperti biasa untuk memudahkan kita menyelesaikan soal yang kita kerjakan, dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari soal nomor 1, secara umum memang kalau di efek Doppler ya, soal seperti ini tuh yang diketahui kecepatan dan frekuensi gitu, pendengar dan juga dari sumbernya. Nah, di sini burung elang, ada dua burung ya, burung elang A dan burung elang B gitu. Nah, burung elang B yang terbang dengan kecepatan 10 meter per second.
Nah, di sini berarti kecepatan ini kecepatan dari burung A atau burung B, yaitu kecepatan dari burung B ya, burung B. Nah, kemudian burung tersebut mengeluarkan gelombang bunyi dengan frekuensi 5000 Hz. Nah, di sini gelombang bunyi siapa nih? Yaitu gelombang bunyi dari burung elang. Berarti di sini burung elang A itu sebagai sumber, kemudian burung elang B itu sebagai pendengar. Jadi kalau kita eh, sepakati ya, kecepatan P ini kecepatan pendengar, kecepatan burung elang B itu 10 meter per second. Kemudian frekuensi sumber. Nah, eh, gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh si A, burung elang A gitu. Frekuensi sumber sama dengan 5000 Hz. Kemudian setelah burung A ini lewat, burung B itu mendengar bunyi frekuensi sebesar 5200 Hz. Berarti ini frekuensi yang didengar burung elang B atau frekuensi pendengar. Itu sama dengan 5200 Hz. Gitu. Kemudian ada juga komponen lain yaitu kecepatan bunyi di udara yang nilainya 340 meter per second gitu. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kecepatan elang A bergerak gitu ya. Berarti kecepatan sumbernya. Karena burung elang kan sebagai sumber gitu. Oke, kemudian coba kita lihat penyelesaian dari soal nomor 1. Nah, sebelum kita ke penyelesaiannya, di sini saya mau coba review sedikit ya tentang persamaan efek Doppler gitu. Jadi persamaan efek Doppler ini frekuensi pendengar itu sama dengan uh, kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumbernya gitu. Nah, di mana VU ini cepat rambat gelombang bunyi di udara yang nilainya 340 meter per second gitu. Nah, kalau kita lihat dari persamaan efek Doppler ini ada tanda positif dan negatifnya. Nah, ini perlu kita menentukan nih, mungkin keresahannya itu ada di menentukan tanda positif dan negatif ini gitu. Ini melihat dari kasus soalnya gitu, apakah dia positif nanti atau negatif nanti untuk VP dan VS-nya. Jadi perlu hati-hati di sini menentukan tanda positif dan negatifnya. Kalau salah itu ya belum benar menentukan tanda positif dan negatifnya, ya kemungkinan salah gitu karena belum benar gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit tips untuk menentukan tanda positif dan negatifnya gitu ya. Jika positif VP, maka si pengamat itu mendekati sumbernya. Tapi kalau pengamat itu menjauhi sumber, gitu, maka tandanya negatif VP. Nah, ini untuk VP ya, kecepatan pendengar. Kemudian kalau kita lihat di atau kita tinjau di kecepatan sumber, jika sumber itu mendekati pengamat, ya, jika sumbernya mendekati pengamat, berarti tandanya negatif VS. Kemudian kalau sumbernya itu menjauhi pengamat, itu tandanya positif VS. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang misalnya jika pendengarnya itu diam. Nah, kalau pendengarnya diam berarti VP-nya sama dengan 0 ya, kecepatannya 0. Tapi kalau dia sumber bunyi itu diam, maka kecepatan sumbernya itu sama dengan 0. Nah, untuk kasus soal nomor 1 ini, pendengar dan yang menjadi sumber bunyinya itu bergerak gitu, karena sama-sama burung elang. Jadi punya kecepatan VP dan kecepatan sumber gitu. Gitu ya. Nah, ini sedikit review tentang persamaan efek Doppler. Nah, sekarang coba kita bahas penyelesaian dari soal nomor 1. Nah, di sini kita menggunakan persamaan efek Doppler ya. Ini persamaannya saya tulis lagi, frekuensi pendengar sama dengan kecepatan bunyi di udara ditambah kecepatan plus minus ya, kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk VP-nya di sini tandanya positif. Nah, kenapa tandanya positif? Kalau kita lihat ya, dari sini, pengamat itu mendekati sumber. Nah, kita lihat di soalnya. Burung elang A menyusul dan melewati burung elang B gitu. Jadi di sini burung A kan sebagai sumber, burung B-nya sebagai pengamat gitu. Karena dia menyusul si burung B, berarti di sini uh, ada saat di mana burung A itu dekat dengan si burung B-nya atau apa ya? Ya, pokoknya dekat lah
si burung A sama burung B. Berarti bisa dibilang pengamat itu mendekati sumber, gitu ya. Nah, kemudian makanya di sini tandanya positif VP. Kemudian kalau kita lihat di sini, saya menuliskan tanda negatif VS, kecepatan sumbernya negatif. Kalau kita lihat, sumber itu mendekati pengamat. Ya, ini jelas ya. Kan burung elang A itu menyusul dan melewati burung elang B. Burung A ini sebagai sumber, burung B-nya sebagai pengamat, gitu. Jadi dia mendekati si pengamatnya, si burung B-nya. Ya, makanya di sini tandanya negatif, gitu. Nah, kemudian karena kita kali silang dulu ya. Ini V plus VS dikali VP sama dengan V plus VP dikali VS. Ini dikali silang. Kemudian kita tuh sebenarnya mau cari si VS ini, kecepatan sumber. Berarti di sini V minus VS sama dengan frekuensi sumber dibagi frekuensi pendengar dikali V plus VP. Gitu. Nah, kalau kita mau cari VS berarti sama dengan V dikurang, ya, karena pindah ruas jadi minus, VS per VP dikali V plus VP. Gitu. Nah, kalau sudah sampai sini, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. V ini kecepatan bunyi di udara, 340 meter per second nilainya. Kemudian frekuensi sumbernya, yaitu frekuensi dari burung elang A ya, 5000 Hz. Kemudian frekuensi pendengar, gelombang bunyi di udara yang didengar oleh burung elang B itu 5200 Hz. Dan frekuensi di udaranya, kecepatan sambat bunyi di udara 340 meter per second, ditambah kecepatan dari pengamat atau burung elang B itu 10 meter per second. Oke, kita selesaikan dulu yang penjumlahan ini ya, 340 ditambah 10, 350. Kemudian ini dikali 50 dibagi 52, hasilnya 336,54 meter per second. Jadi kalau kita dapatkan ya kecepatan sumbernya atau kecepatan burung elang A 340 meter per second dikurang 336,54 meter per second. Hasilnya 3,46 meter per second gitu. Jadi sekitar 3,46 si burung elang A itu bergeraknya, kecepatannya. Nah, gitu ya. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya gitu. Jadi jangan sampai salah. Lagi-lagi ya saya ingatkan jangan sampai salah untuk menuliskan satuannya karena dari tugas-tugas yang sudah saya koreksi gitu banyak, nggak sedikit, banyak mahasiswa itu yang masih belum benar nulisin satuannya, nulis satuannya. Jadi coba diulik lagi besaran dan satuan yang ada di fisika gitu. Nah, mungkin tipsnya adalah saat kita masukin komponen ya, nilai komponennya dimasukin juga nih satuannya gitu. Biarkan nanti karena kita sering nulis gitu ya, itu lama-lama bakal ingat sendiri sih. Bakal ingat sendiri gitu. Kemudian kayak kalau satuannya dituliskan, ya misalnya ini kan ada komponennya frekuensi dan kecepatan gitu. Frekuensi kan hertz, kecepatan itu meter per second. Jadi sembari dihitung, nanti ada beberapa komponen yang mungkin hilang atau habis dibagi ya, bisa kita coret kayak misalnya hertz ini habis dibagi, sisanya meter per second. Dan ini sesuai gitu, karena kita mau cari kecepatan, kecepatan itu satuannya meter per second. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 1, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah cukup jelas belum untuk soal nomor 1? Jelas, Kak. Yang lain gimana? Ini baru satu orang yang jawab. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Sudah cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 sekarang. Nah, soal nomor 2 masih sama tentang efek Doppler. Hanya saja ada perbedaan di sini dari soal nomor 1. Oke, diperhatikan ya untuk soal nomor 2, level kesulitannya naik sedikit. Oke, soal nomor 2, sebuah truk bergerak menuju ke sebuah tebing dengan laju 3 meter per second. Nah, ini truk ya. Demi alasan keamanan, truk tersebut membunyikan klakson dengan frekuensi 185 Hz. Nah, suara dari klakson yang menuju tebing akan dipantulkan kembali ke truk tersebut gitu.
Nah, anggap cepat rambat bunyi adalah 340 meter per second. Nah, kalau kita lihat dari soal nomor 2 ini, objeknya ada truk dan juga tebing ya. Nah, tebing gitu. Karena suara dari klakson yang menuju tebing akan dipantulkan kembali ke truk tersebut. Gitu. Berarti di sini eh, kita, oke, ini saya salah ya. Kita coba tuliskan, diketahui dari soalnya. Nah, di sini ada laju dari truk, berarti kecepatan truk ya. Nah, ini bukan M. Nah, kita nulis V ya, kecepatan dari truknya. V sama dengan 3 meter per second. Kemudian, eh, maaf ya, tadi terlempar keluar. Sambil kita lanjutkan lagi. Dinyalakan ya kameranya. Kita lanjutkan lagi, tadi di soal nomor 2 ini kan diketahui kecepatan laju dari truknya, yaitu 3 meter per second. Kemudian si truk ini membunyikan klakson, ya. Yang besar frekuensinya itu 100. Suara saya terdengar? Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini truknya bergerak dengan lajunya 3 meter per second, kemudian dia membunyikan klakson, di mana frekuensi klakson tersebut itu 185 Hz, dan juga diketahui cepat rambat bunyi di udara V ya, 340 meter per second gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kan objeknya ada dua ya, truk sama si tebing. Truk ini sebagai apa? Sebagai sumber, karena dia membunyikan klakson. Kemudian ada tebing, yaitu sebagai pendengarnya gitu di sini. Nah, tebing itu kan tidak bergerak ya, alias dia diam gitu. Berarti di sini nanti bedanya dari soal nomor satu. Kalau di sini sumber pendengarnya itu diam atau pengamatnya diam, berarti dia kecepatan sumbernya, kecepatan pengamatnya atau pendengarnya itu nol. Oke, kalau kita lihat di sini apa sih yang ditanya dari soal nomor 2? Kedua ya, yang A, berapa frekuensi bunyi trompet yang didengar orang setelah dipantulkan tembok? Yang didengar oleh si supirnya kali ya, setelah dipantulkan tembok. Kemudian yang B, hitung juga frekuensi pelayangannya. Coba kita bahas untuk soal nomor 2. Perhatikan di sini ya, karena kita perlu analisa dulu nih dari soal nomor 2 ini gitu. Jadi makanya agak beda sedikit kasusnya dari soal nomor 1. Next. Nah, yang A kita bahas frekuensi bunyi trompet yang didengar orang setelah dipantulkan tembok. Nah, perhatikan yang sebelah kiri ya. Oke, sambil diperhatikan juga nih pointernya menuju kemana saya. Dan jadi nggak bingung, saya ngomongnya kemana dan ngomongnya ke mana gitu ya. Nah, di sini bayangin ya, ini mobil truk, kemudian sebelah sini itu tebing. Nah, tadi kan kita sudah sepakat bahwa mobil truk ini sebagai sumber, ini S itu sumber, kemudian tebing itu sebagai pendengarnya. Nah, si mobil ini bergerak ke arah tebing gitu ya, sambil membunyikan klakson tadi, klakson gitu. Nah, berarti itu ya, eh, apa namanya, fenomenanya gitu, atau kondisinya dulu yang pertama. Nah, tentunya karena si mobil ini apa ya, membunyikan klakson, tadi ada gelombang bunyi ya, gelombang bunyinya ini mengarah ke tebingnya gitu. Nah, ini berarti ada frekuensi dari klaksonnya, frekuensi sumbernya. Oke, kita pakai persamaan efek Doppler di sini. Saya tuliskan lagi persamaan efek Dopplernya sama yang di soal nomor 1 tadi. Sekarang coba kita mau analisa tanda positif dan negatifnya ya. Sekarang kalau kita lihat di sini VP-nya, nah pendengarnya itu kan apa, tebing gitu. Tebing itu kan diam. Kalau diam berarti kecepatannya 0, berarti di sini VP-nya 0 ya. 0, nggak ngaruh mau positif dan negatif karena hasilnya adalah si V nanti gitu. Dibagi dengan
yang bawahnya plus minus VS, frekuensi sumbernya gitu. Dan di sini frekuensi sumbernya itu negatif. Kenapa negatif? Kalau kita lihat ya dari yang sebelumnya. Nah, di sini VS-nya negatif itu karena sumber mendekati pengamat. Gitu. Di sini kan si mobil truknya sebagai sumber itu bergerak menuju ke arah tebingnya gitu. Jadi sumber mendekati tebingnya, makanya di sini tandanya negatif. Gitu. Kemudian dikali ini kan V1 ini frekuensi sumber ya, frekuensi sumber ini yang mau mendekati si apa namanya tebingnya gitu, sama dengan eh, maksudnya frekuensi yang pendengar V1 ini frekuensi yang akan mau dipantulkan ke tebing gitu, tapi belum dipantulkan gitu ya, yang mau mengatur. Soalnya saya sudah putus-putus nggak sih tadi? Tadi putus-putus nggak? Suara saya sudah terdengar? Sudah. Tadi Sudah, Kak. tadi nggak putus-putus atau putus-putus suaranya? Enggak putus-putus, Kak. Nanti coba tolong disampaikan aja gitu ya di chat atau ngomong langsung kalau misalnya suaranya putus-putus gitu. Hujan ya, jadi sinyalnya nggak terlalu bagus. Ya, nah di sini frekuensi pendengar kita sepakati sebagai F1 ya, frekuensi klakson yang bergerak menuju tebing gitu. Kemudian frekuensi sumbernya itu V0 yang dikeluarkan dari si truknya gitu. Nah, berarti di sini V1 sama dengan V dibagi V minus VS dikali F0. Nah, ini untuk kondisi sebelum dipantulkan si gelombang bunyi dari klaksonnya. Sekarang kalau kita lihat di kondisi yang kedua, kan yang ditanya adalah frekuensi yang didengar setelah dipantulkan kan. Jadi karena tadi frekuensi klaksonnya itu kan gelombang bunyi dari klaksonnya itu kan bergerak ke tebing, kemudian set gitu. Setelah sampai tebing dipantulkan lagi sehingga gelombang bunyinya itu eh, balik nih mengarah ke mobil truknya gitu. Berarti sekarang untuk kondisi ini sumbernya itu siapa? Sumbernya tebing ya. Sumbernya tebing, kemudian pendengarnya itu atau ya pendengarnya itu dari mobil truknya gitu. Karena sudah dipantulkan ya dari gelombang bunyinya oleh tebing. Nah, berarti di sini frekuensi yang diterima truk setelah dipantulkan dari tebing adalah kita masih menggunakan persamaan efek Doppler ini ya. Kemudian frekuensi dari pendengarnya yang setelah dipantulkan ini kita sepakati sebagai F2 gitu, sama dengan V. Nah, ini kan plus minus VP. Kenapa ini positif? Kita lihat dari yang tadi ya. Positif VP karena pengamat itu mendekati sumber gitu. Ya, benar ya. Jadi si truknya ini kan pengamat, dia bergerak ke arah si tebingnya gitu. Jadi mendekati. Berarti sini tandanya. Kemudian yang bawahnya dibagi V plus minus VS, frekuensi sumber. Nah, sumbernya ini kan tebing. Tebing itu diam. Berarti dia nggak punya kecepatan sumbernya 0 gitu. Kemudian dikali apa nih? F1 ya. F1 frekuensi dari klaksonnya gitu. Yang sebelum dipantulkan. Nah, oke, kemudian berarti kita bisa tulis ya F2 sama dengan V plus VP dibagi V. Kan maupun ditambah dikurang 0 hasil dari V dikali F1. Nah, ini persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk mencari frekuensi bunyi. Ini bunyi klakson ya, yang didengar orang setelah dipantulkan tebing. Coba kita lihat next. Lanjut lagi. Di sini maka ini persamaannya saya tulis lagi di sini. Oke, kemudian
Nah, ini kan ada F1 ya, kan F2 sama dengan V plus VP dibagi V dikali F1. Nah, F1-nya ini kita masukkan, yaitu yang ini ya, dari kondisi sebelum si gelombang bunyinya ini dipantulkan. Gitu. Ini ya, V dibagi V minus VS dikali F0 gitu. Nah, ini kan kalau dikali berarti bisa kita coret si V-nya. Sekarang tinggal V plus VP dibagi V minus VS dikali F0. Kemudian kalau sudah sampai sini kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Kecepatan bunyi di udaranya si V ini 340 meter per second ya. Kemudian ditambah VP-nya 3 meter per second, dikurang dengan VS-nya 3 meter per second. Gitu. Jadi diperhatikan ya. Gitu. Makanya di sini nih, 3 meter, kecepatannya sama 3 meter per second semua. Gitu. Karena yang tadi ya, yang pendengarnya ini itu si mobil, yang sumbernya ini juga si mobilnya. Ada dua kondisi tadi. Oke, kemudian dikali V0, frekuensi dari mobilnya gitu saat menyalakan klakson tadi itu 185 Hz. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini ya, 340 ditambah 3, 343 meter per second. Kemudian dibagi dengan 340 dikurang 3, itu 337 meter per second. Ini meter per second-nya bisa kita coret ya, karena harus dibagi. 343 dibagi 337 hasilnya 1,0178 dikali 185 Hz. Nah, ini hasilnya. Frekuensinya yang setelah dipantulkan itu 188,3 Hz. Gitu. Oke, mungkin ini untuk yang bagian A. Coba kita lanjut dulu ke yang B sekarang. Yang B itu yang ditanya frekuensi pelayangannya. Gitu. Nah, frekuensi pelayangan itu merupakan selisih frekuensi yang dipantulkan dengan frekuensi yang didengarkan. Gitu. Berarti di sini frekuensi pelayangannya secara matematis mutlak dari frekuensi yang dipantulkan itu frekuensi awal ya saat terhitung menyalakan klakson. Gitu. Dikurang dengan frekuensi yang dipantulkan oleh tebingnya tadi. Gitu. Kita masukkan atau V2 yaitu F2. Gitu. Kita masukkan F0-nya 185 Hz, kemudian dikurang dengan frekuensi yang sudah dipantulkan, yaitu 188,3 yang sudah kita cari di bagian A tadi. Kita dapatkan nilainya 3,3 Hz. Gitu. Jadi, jangan lupa dikasih mutlak ya tandanya, dan nanti positif. Gitu. Ya, mungkin ini untuk pembahasan dari soal nomor 2 ya, dari yang A dan yang B. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana, sudah cukup jelas belum untuk soal nomor 2? Jelas, Kak. Oke, ini diperbaiki ya, bukan bunyi trompet, tapi klakson, kemudian ini eh, penting ya, bukan tembok. Diperbaiki ya di tempat kalian. Salah nulis. Frekuensi bunyi klakson yang didengar orang setelah ditempelkan tebing. Mungkin apa ya, keresahannya adalah di soal nomor 2 ini itu tentang analisanya ini gitu. Jadi perlu kita analisa dulu ya satu persatu saat si gelombang bunyi dari klakson ini sebelum dipantulkan ke tembok gitu. Kemudian setelah itu setelah sudah nyampe tembok nih dipantulkan kembali gelombang bunyinya dan didengar oleh si mobil truknya. Gitu. Kemudian kita perlu jeli mana sebagai sumber, mana sebagai pendengar untuk kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua juga mana yang sebagai sumber, mana yang sebagai pendengar. Gitu. Oke. Ini dipelajari lagi ya, dipelajari lagi. Kalau sudah paham, alhamdulillah gitu udah good berarti ya. Udah dapat nih feelingnya untuk mengerjakannya. Oke, kemudian mungkin itu pertama analisanya ya dari fenomenanya, kemudian persamaan efek Dopplernya. Jangan sampai kebalik ya, mana yang
pendengarnya tuh di atas, kemudian sumbernya yang sebagai penyebutnya di sini. Gitu. Ini frekuensi pendengarnya di sini, frekuensi sumbernya di sini. Jangan kebalik-balik. Kemudian menentukan tanda positif dan negatifnya juga. Kalau sudah cukup jelas untuk soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3 kalau gitu. Soal nomor 3. Nah, ini 1 menit lagi ya Zoom-nya. Nanti silahkan join lagi kalau misalnya keluar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan di sini. Sebuah tali yang diikat pada kedua ujungnya memiliki panjang 16 meter ya, dan bermasa 0,24 kg. Sebuah tali, berarti talinya ada satu. Gitu. Kemudian, kawat tersebut dikenai tegangan 96 Newton dan berisolasi. Gitu. Oke, kita coba tuliskan diketahui dari soalnya. Biasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Di sini, si tali itu punya panjang. Kita sepakati simbolnya L, panjangnya itu sama dengan 16 meter. Kemudian masanya juga masa ya, M kecil sama dengan 0,24 kg masa talinya. Kemudian diketahui juga tegangan.